Mengejutkan, maklumat kami dirumuskan Gatot. SBY Megawati ketakutan. Gatot diusung Capres 2024. Kita mulai dari anak buah SBY. Sindir maklumat kami, Ferdinand Hutahian, seperti burung hantu. Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia, kami, terus bergerak pasca dideklarasikan. Kami resmi mengeluarkan butiran-butiran maklumat yang nantinya akan diperjuangkan. Politikus Partai Demokrat, anak buah SBY, Ferdinand Hutahian menilai, maklumat yang akan diperjuangkan kami itu hanya membuat keriuhan di media sosial. Maklumat kami yang akan dinyatakan, saya yakini, akan gagal dan hanya menjadi keriuhan di media saja, tulis Ferdinand dikutip akun Twitternya Rabu 12 Agustus. Apakah dia takut AHY mulai tersaingi? Dia mengatakan, maklumat itu sia-sia sebab tak menyentuh masyarakat. Sebab Ferdinand menilai rakyat lebih percaya dengan pemerintah. Bahkan akan jadi olok-olok publik karena maklumat itu tidak akan berhasil menyentuh sanubari rakyat yang mayoritas lebih percaya pada pemerintah daripada orang-orang dalam wadah kami. Itu katanya. Parahnya lagi, dia menganggap bahwa maklumat itu tanpa makna, meskipun telah dibuat ribuan kali pun. Ferdinand lantas menganalogikan kami seperti burung hantu. Biarkan mereka terus bersuara seperti burung hantu di malam hari. Hanya kata hantunya yang terdengar seram. Tapi, sesungguhnya burung hantu itu tidak menakutkan, bahkan jadi peliharaan. Abaikan mereka dan nikmati suaranya, sindirnya. Para tokoh yang terlibat dalam maklumat kami yang dikeluarkan pada Senin 10 Agustus lalu, antara lain ada Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantio. Tidak sampai di situ, mereka menyindir Jenderal Gatot. Masuk gerakan Gerung CS, Jenderal Gatot. Hati-hati Gatot, gagal total. Kemana sikap politik Gatot Nurmantio pasca Pilpres 2019? Akhirnya terjawab. Mantan Panglima TNI itu memilih masuk gerakan Rocky Gerung CS dalam koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami. Namun, mencari panggung lewat kami, Gatot diingatkan, hati-hati bisa Gatot, alias gagal total. Sebegitu takutkahnya mereka terhadap Jenderal Gatot? Bergabungnya Gatot dalam kami diungkapkan Said Didu dan Syahganda Nainggolan lewat akun Twitternya masing-masing. Said dan Syahganda sebelumnya ikut dalam deklarasi kami Minggu 2 Agustus malam di Jakarta. Alhamdulillah, rumusan maklumat yang akan dibacakan saat deklarasi koalisi kami Menyelamatkan Indonesia telah selesai difinalkan. Setelah diskusi cukup panjang dan alot, tulisnya melalui akun @saiddidu kemarin. Syahganda juga memposting hal yang sama. Alhamdulillah telah selesai perumusan butir maklumat yang akan diperjuangkan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, tegasnya dalam akun Twitter @syahganda. Pada unggahan itu, Syahganda turut menyertakan foto para inisiator kami yang hadir dalam merumuskan butiran maklumat, antara lain Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, aktivis Tionghoa Lius Sungkarisma, Ihsanuddin Nursi, Adi Marsadi, hingga mantan Mensos Bahtiar Kamsyah, serta sejumlah tokoh serta aktivis lainnya. Dari foto yang diposting, terlihat Gatot hadir mengenakan batik berwarna hitam corak kecoklatan-coklatan. Dia diapit Din Syamsuddin dan Muhsin Alatas. Gatot tampak sedang membacakan rumusan butir maklumat yang termaktub di sehelai kertas yang dipegangnya. Seperti diketahui, kami yang digawangi Rocky Gerung dan Din Syamsuddin dideklarasikan Minggu 2 Agustus malam di Jakarta. Lewat deklarasi tersebut, kami mengkritisi sejumlah kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo. Ketua DPP Golkar Dev Laksono tidak mempermasalahkan kehadiran Gatot di deklarasi kami. Menurutnya, kinerja pemerintah memang perlu diawasi, termasuk oleh Gatot. Namun saat ini, yang dibutuhkan pemerintah adalah inovasi-inovasi dalam mendongkrak ekonomi di tengah pandemi.
bukan hanya maki-maki tanpa memberikan solusi yang konkret. Siapapun itu yang bergabung asalkan melakukan hak politiknya dalam koridor hukum. Tujuannya membangun bangsa, bukan hanya untuk menjatuhkan pemerintah. Itu adalah niatan yang baik, kata putra politisi senior Golkar, Agung Laksono itu. Bagaimana pamor Gatot di kami? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniansyah, mengatakan, secara politik pilihan Gatot bersama kami tidak menguntungkan. Sebab simpatisan kami jelas sangat terbatas dan rentan mendapat penolakan yang besar, terutama dari kelompok pendukung pemerintah. Jika memang masih ada semangat untuk melambungkan nama dalam aktivis politik, Gatot akan lebih baik jika berada di jalur netral untuk kondisi saat ini, kata Deddy. Direktur Eksekutif Lingkaran Madani, Ray Rangkuti, memandang figur Gatot tidak cukup kuat sebagai daya pikat politik. Menurut Ray, masalah utamanya bukan pada lembaga atau forum, tapi pada figur Gatot sendiri. Misalnya, tergabung ke kami tak membuat peluang beliau menyuarakan jadi figur utama, ungkapnya. Ray menyarankan Gatot agar lebih memperkuat aktivitas personal. Masuk dalam berbagai komunitas belum tentu strategis. Utamakan kenaikan nama personal, setelah itu baru melembaga, usulnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Saniago, menilai positif kehadiran Gatot di kami. Apalagi Gatot ini simbol antitesis PKI yang ingin mengganggu Pancasila. Bagaimanapun, Gatot itu latar belakangnya militer yang memiliki sifat nasionalis tinggi. Tentu ada pengaruhnya di kami. Terkait apakah kehadiran Gatot di kami bakal Gatot atau gagal total, Pangi Syarwi mengatakan, semua orang butuh panggung. Dirinya tidak pernah melihat secara resmi Gatot mendeklarasikan bagian dari deklarasi kami. Tentu menguntungkan kalau dia bisa mengolah dengan baik. Kalau dia redup, untuk apa dia nyari panggung? Kecuali masih punya ambisi mendirikan partai baru, jelasnya. Di lain sisi, pengamat politik menilai, bukan kepentingan 2024. Jenderal Gatot Nurmantio gabung kami karena jiwa korsanya terpanggil. Bergabungnya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dinilai tidak berkaitan dengan hajat Pilpres 2024. Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy, Satyon Purwanto, kepada kantor berita politik Ermol, Rabu 12 Agustus. Menurut Satyo, deklarasi kami merupakan katalisator perjuangan moral yang berbicara kondisi bangsa dan negara. Kehadiran Gatot Nurmantio di acara kami nampaknya tidak berkaitan dengan hajatan 2024. Entitas kami layaknya seperti katalisator perjuangan moral dalam konteks kekinian, yang artinya berbicara kondisi bangsa dan negara yang tengah menghadapi resesi akibat COVID-19, sebut dia. Selain itu, mantan Sekjen Prodem ini menilai bahwa kami juga seperti oase bagi masyarakat yang digelayuti ketidakpastian masa depan akibat ketidakpuasan cara penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, yang mengakibatkan konstruksi perekonomian masyarakat. Sepertinya, kehadiran Gatot Nurmantio lebih kepada moral hazard sebagai purnawirawan Panglima TNI. Sudah pasti, jiwa korsalnya terpanggil untuk memberikan kontribusi bagi siapapun yang mau berjuang untuk menumbuhkan harapan hidup bagi masyarakat banyak. Demikian Satyo Purwanto. Bagaimana menurut pendapat Anda?